ini latar belakang aku ya. Dari latar belakang aku ini, mama aku kan asli Jawa, notabene Jawa kan. Sedangkan papa aku ini notabene itu campuran suku Dayak dan Sunda. Dari segi keluarga, dari pihak mama dan papa ini memang ngerti hal-hal mistis begitu. Jadi yang nurunin, contoh kayak mbah aku, papanya mama ini, yang nurunin ilmu magisnya itu tuh Pak de aku, kakak dari mama. Tapi kalau cucu itu ke aku. Begitu pula di keluarga papa, yang nurunin itu papa dari anak ya. Terus waktu cucu-cucu lahir itu yang diturunin tuh aku gitu. Jadi leluhur dari tiga suku itu nyatu di aku gitu loh kak. Nah awalnya aku nggak tahu gitu tentang kemampuan aku gitu ya, dan aku baru tahu kemampuan aku bisa melihat hal yang seperti itu di saat aku menginjak SMK. Tapi sebenarnya waktu SMP itu aku udah pernah melihat sosok pocong, itu almarhum pamannya teman aku. Jadi gini kak ceritanya, aku itu waktu SMP punya teman dekat, sahabat dekat, itu namanya Dina. Jadi aku sama Dina ini sudah terbiasa tidur. Aku tidur di rumah Dina kadang tidur di rumah aku. Itu kalau misalkan orang tuanya Dina ada keperluan di luar. Begitu, jadi Dina itu sering nginep di rumah aku. Begitu juga aku. Kalau orang tuanya Dina lagi ada keperluan apa, biasanya minta tolong aku buat nginep di rumahnya Dina. Nah, waktu itu ada tragedi di keluarganya Dina ini, yaitu pamannya Dina itu meninggal kecelakaan di Bali. Nah, menurut kesaksian Dina gitu, dari cerita Dina, pamannya itu meninggal itu waktu dikuburin itu masih pakai kantong mayat gitu, karena darahnya masih ngalir gitu kak. Nah, waktu pamannya Dina ini masih hidup, aku kenal sama dia gitu. Keluarganya Dina itu kenal semua aku tuh. Nah, jadi tuh pamannya Dina ini semasa hidup itu dia tuh gemuk orangnya, berisi lah badannya gitu. Nah, waktu acara 3 harian itu, orang tuanya Dina kan ada acara di luar. Orang tuanya Dina itu sorenya itu minta izin lah ke mbah aku buat aku nginep tidur nemenin Dina di rumah. Nah, waktu itu ya aku temenin lah Dina tidur di rumah. Dan di saat itu Dina itu ngajak aku ke rumah pamannya itu yang meninggal. Kan dia punya sepupu lah, namanya Risma. Nah, di situ kita bertiga kan mau beli es krim ya, hitung-hitung hibur si Risma ini gitu loh kak. Nah, posisi itu kan aku lagi duduk lah di teras, sedangkan Dina kan masuk ke dalam kan, ya aku nungguin lah di luar gitu. Posisi itu habis maghrib waktu itu. Nah, jadi itu kan posisi rumahnya tantenya Dina ini kan deket sama jalan. Nah, depan itu rumah, terus belakangnya rumah itu kebun, terus kuburan gitu loh kak. Nah, di samping itu kan ada kayak jemuran gitu lah. Aku ngeliatin kok ada kayak kain putih gitu, tapi kok ini kan ada angin gitu lah kak. Soalnya berasa banget kan, sampai daun-daun di pohon itu kan bergerak ya, tapi kok itu kain kok diem gitu kan, anehnya kan gitu. Nah, pas aku deket-deketin kan, saking aku penasaran ya, kaget bukan main kak. Ternyata yang aku lihat itu pocong gitu. Pocong yang aku lihat itu pamannya si Dina ini gitu. Posisi kak itu matanya tuh putih berdarah, jadi kain kafannya tuh bener-bener posisi kayak dia meninggalnya itu loh, banyak darah gitu loh kak. Aku sampai nge-freeze waktu itu, aku nge-freeze banget. Dan gak lama kemudian tuh Dina langsung kayak puk pundak aku, Alin kan gitu kan, kamu ngapain di sini, kamu nggak takut, belakang itu kuburan loh kan gitu.
langsung Dina bilang, ayo kita jadi nggak beli es krim gitu. Ya udahlah, aku lupain itu, dan akhirnya aku beli es krim. Itu posisi kejadian itu waktu aku SMP. Ya aku ngiranya ya itu mungkin hari sial aku lah ngeliat hal yang begitu. Nah, puncaknya aku sadar aku punya kemampuan seperti itu di saat aku SMK. Nah, jadi waktu itu aku SMK di Depok. Aku nggak bisa sebutin nama SMK-nya apa. Nah, waktu itu di sekolah itu kan, setiap sekolah kan mengadakan LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Waktu itu di sekitaran daerah Bogor, daerah pemandian air panas gitulah, di markas TNI gitulah Kak. Nah, di situ kan posisi tenda-tenda ya kan, tenda-tenda udahlah jalan itu posisi udah ada 2 harian lah kita LDKS di sana. Dan waktu itu mau sholat maghrib. Nah, posisi kan setiap siswa itu kan emang dikasih pita kan Kak, dikasih pita. Jadi mau ada acara, mau upacara atau apa, pokoknya harus pakai pita itu gitu. Karena posisi aku lupa waktu selesai mandi itu pita aku taruh di tas gitu kan. Nah, pas mau deketin Isya itu kan kayak ada pemberitahuan, nanti setelah sholat Isya langsung kumpul ya ke lapangan begitu kan, harus buru-buru. Nah, di situ setelah sholat Isya tuh aku langsung buru-buru lah ke tenda gitu kan. Aku ambil tuh pita aku, tapi yang lain belum, yang lain kayak masih jalan santai lah, tapi aku udah kayak lari gitu kan, karena jarak dari kayak aula itu tuh ke tenda itu agak jauh lah. Jadi aku lari gitu kan ke tenda, buru-buru aku cari pita. Nah, ketemu. Nah, tiba-tiba Kak, yang bikin aku kaget, aku ngeliat sosok hitam kayak manusia, tapi ini hitam semua. Dia ngelempar tas teman aku, bener-bener dilempar keluar dar gitu kan. Nah, di situ aku ambil tas teman aku balikin ke posisinya. Terus dia tuh lari ke arah kamar mandi, yang dimana kamar mandi itu dia di ujung kan. Terus di ujung itu kayak ada hutan-hutan kecil atau apa, aku kurang ngerti sih, tapi kayak hutan-hutan kecil gitu sih. Di situ aku lari tuh ke belakang situ, ngelewatin kamar mandi. Nah, aku cari, kok nggak ada gitu kan. Terus aku diteriakin tuh sama salah satu TNI di situ, kayak, kamu ngapain di sana? Ini bentar lagi udah mau apel loh. Sana cepet, buru-buru kumpul ke lapangan. Lagi pula kamu ngapain di sana? Gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, aku buru-buru langsung ke lapangan. Cuma pikiran aku masih, itu siapa gitu loh, kok nggak ada gitu. Terus itu udahlah, aku lupain lah. Nah, besok malamnya waktu jurit malam, di situ semua orang pada kesurupan. Nah, waktu kesurupan itu, ini aku yang paling serem sih. Aku tuh waktu ngalamin kesurupan itu kan, pundak aku berat, terus kepala aku tuh panas gitu. Aku udah nggak sadar, tapi dari cerita temen aku, waktu aku kesurupan itu aku lari tuh ke arah hutan situ. Terus aku tiba-tiba tuh duduk di arah pohon besar di daerah sana. Terus aku duduk sila gitulah, posisi aku kesurupan tuh gitu katanya. Terus akhirnya aku sadar-sadar tuh udah dibawa ke masjid. Nah, pas dibawa ke masjid itu Kak, tangan kaki aku tuh masih bener-bener kaku, sampai itu udah coba dilemesin sama guru olahraga, sama siapapun, sampai diurut biar kaki sama tangan aku lemes, tapi nggak bisa lemes gitu, kayak masih kaku banget kan, masih kaku posisinya. Aku sampai nangis, ini kenapa tangan kaki aku pada kaku, sampai aku sendiri tuh nggak bisa ngerasain Kak posisi itu. Nah, akhirnya aku karena banyak yang siswa-siswi yang sering kesurupan itu, akhirnya dipindahlah aku gitu kan. Karena kata orang yang ngerti, yang pinter ya, salah satu guru aku kan ada yang ngerti lah, itu katanya yang ngediamin tubuh aku itu berat gitu kan. Jadi aku harus dihindarin lah dari mereka gitu, takutnya nanti aku tuh katanya itu jadi kayak magnetnya makhluk-makhluk halus yang di situ gitu loh. Akhirnya aku dipisahin kan. Itu Kak, aku digendong sama TNI ya,
badan aku tuh kecil loh kak, badan aku tuh kecil. Bayangin badan aku itu tinggi aku tuh 140, berat badan aku posisi 38. Itu aku digendong sama 7 orang pria dewasa loh kak. Itu katanya berat banget badan aku. Itu pasti aku udah sadar. Dan di situ akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Badan aku masih kaku lah di rumah sakit Bogor itu kan. Nah akhirnya dihubungin lah orang tua aku jemputlah aku. Terus ditanya, kok kenapa bisa kayak gini anak saya gitu. Dijelasin lah sama guru aku kalau aku tuh kesurupan begini gitu kan kak. Terus akhirnya aku dibawa pulang ke rumah sama orang tua aku, dan itu udah diizinin sama guru-guru ya. Dan waktu pulang itu bapak aku telepon sama temennya, namanya Om Habib. Nah Om Habib ini bilang, bang, ini bukan dari sana bang, tapi ini dari leluhur lu yang di Dayak kan gitu kan. Coba lu kesana deh bang gitu kan. Nah pada akhirnya kak, saat itu aku dibawa tuh ke Dayak, ke Kalimantan lah. Aku nggak bisa sebutin ini daerahnya. Di situ adalah beberapa kerabat ya yang ngerti soal gituan. Pada akhirnya aku dibawain air sungai ya di daerah Kalimantan situ. Terus diusapinya di kaki tangan aku semuanya tuh. Dan ajaibnya ya udah bisa bergerak lagi gitu kan. Dari situ aku dikasih tahu gitu kalau ternyata diri aku ini ada 3 leluhur yang nempatin aku. Dan kenapa aku bisa kesurupan, karena yaitu aku daya magnet makhluk halus di sana. Karena posisi di dalam tubuh aku ini berat gitu, karena dari Dayak, Sunda sama Jawa itu leluhurnya tua-tua gitu loh kak. Dan di situ juga sebenarnya ini yang masukin aku tuh yang dari Bogor gitu loh, yang ngediamin di pohon itu gitu. Cuma gak berselang lama, tadinya dia mau netep di aku karena setelah dilihat iga aku ini renggang gitu, tulang wangi, pahit lidah gitulah, sama iga renggang lah kalau penglihatan orang-orang pintar gitulah. Nah dari situ kayak jadi aku ada kelebihan kayak gini ya gitu ya. Aku kira ya mungkin aku bisa cuma ngeliat-ngeliat gitu aja lah. Dan kejadian itu sering aku lihat sih, maksudnya kayak makhluk-makhluk tak kasat mata sering aku ngeliat hal yang begitu. Terus waktu itu aku pernah punya pacar gitu, dan pacar aku temperamen waktu itu kak. Seringnya aku dipukul sama dia. Dan posisi kan itu aku main ya, nongkrong di salah satu bekas warnet temennya pacar aku ini gitu kan. Aku duduk di kamar mandi, aku ngeliat anak kecil dia pakai daster putih, terus rambutnya dia pendek menutupi setengah mukanya dia, dan dia tuh duduk di samping aku kayak nyandar gitu di pundak aku waktu aku selesai dipukul sama pacar aku itu. Dan tiba-tiba aku kesurupan. Nah kesurupan itu nggak langsung keluar gitulah, keluar kayak keluar masuk itu, sampai keluarnya itu jam 12 malam. Dan ternyata setan, makhluk halus yang aku lihat anak kecil ini, ternyata dia udah izin ke leluhur aku itu buat dia ngediemin tubuh aku gitu loh kak. Dan sampai sekarang pun masih ngikut. Jadi yang di tubuh aku ini ada 4 yang ngediemin tubuh aku gitu loh. Nah dan ada lagi kejadian yang di luar nalar gitu ya, entah itu kebetulan atau gimana, aku juga nggak ngerti. Jadi waktu itu pacar aku ini punya sepupu namanya Royhan, almarhum Royhan ya. Ini udah kesamarin almarhum Royhan. Dan almarhum Royhan ini posisinya sakit
aku kurang ngerti sih karena nggak terlalu tahu menau ya aku ya. Nah di saat itu dia tuh dibawa ke rumah sakit pasar Minggu gitu. Nah pas itu kan kita lagi kumpul-kumpul kayak aku, pacar aku, terus ada tetangga ya tempat nongkrong itu kan pada cerita-cerita. Nah terus aku bilang gini, tiba-tiba aku nyeletuk gini, kemungkinan si Royhan nggak ada nanti jam 1 deh, aku gitu. Nah nggak lama kemudian si ibunya pacar aku ini ditelepon sama keluarganya papanya si Royhan ini. Nah dia itu dikabarin kalau si Royhan ini nggak ada. Nah pas kita ngeliat jam, bener-bener itu jam 1 Royhan tuh udah nggak ada. Dan di situ kita nangis gitu loh kak. Tapi beberapa temen tuh kayak ngeliatin aku kayak hah? Gitu loh kak. Nah nggak cuma dari situ aja. Yang kedua itu ibunya teman mama aku. Nah itu tadi kan sehat-sehat kan kak. Nah terus aku bilang, tiba-tiba aku nyeletuk kayak kayaknya itu si mbahnya bentar lagi udah nggak ada deh, nanti jam 12 lebih 10 menit dia nggak ada deh. Nah bener aja dong kak, itu kan posisi jam 11 ya. Tiba-tiba itu mbah itu tuh ibu dari teman mama aku ini tiba-tiba tuh kayak sesak napas gitu loh kak. Nah ternyata tuh dia kayak lagi sakaratul maut kak. Nah dibantuin tuh kan, ternyata kak pas dilihat jam itu sesuai banget sama yang aku omongin, jam 12:10 menit itu dia baru meninggal. Dan nggak di situ aja, jadi di tahun 2022 lalu kan aku tinggal di Cikarang sama mama aku ya. Nah ada tuh suami teman mama aku. Nah ya emang kenal sih kak, udah saling kenal, udah kayak saudara gitu kan. Nah itu bilang ke mama aku kayak, kamu sekarang di mana sama anak kamu kan gitu kan. Nah di situ tuh ya akhirnya kan ngajak ketemu gitu loh kak, kayak saling apa sih, kayak nanya-nanya kabar gitu sih. Sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan, kayak udah saudara gitulah. Nah waktu ke situ tuh namanya Mbah Yo ya. Mbah Yo itu terkenal dari dulu tuh pemabuk keras gitu kan. Tapi tuh di saat itu dia tuh kayak udah berubah gitu, kayak rajin sholat gitu loh kak. Dan aku ngelihatnya itu tuh beda gitu loh kak. Aku tiba-tiba ngeliat dia tuh kayak cerah gitu dari belakang gitu kan. Nah pas aku cerita ke mama aku bilang, waktu sampai rumah aku bilang, mah itu kok Mbah Yo tuh kayak cerah banget ya kan gitu. Aku kayak udah ada feel gitu, kayak aku udah ada feeling si Mbah Yo ini kayak udah nggak ada. Tapi kayak masa sih kayak gitu. Dan bener aja kak, 1 minggu setelah ketemu itu aku cerita ke mama aku, Mbah Yo ini nggak ada kak, dia meninggal karena katanya kesambet gitulah, aku kurang ngerti, intinya meninggal gitu, dengar kabar dia meninggal. Nah terus ada lagi dari teman mama aku, namanya Bu Deti tuh. Nah waktu itu kan mama ini kan usaha kan, Bu Deti juga usaha. Jadi kayak dulu tuh mamaku sering gitulah dimusuhin sama Bu Deti. Bahkan Bu Deti ini sering lah kayak ngeguna-guna mama aku. Cuma mama aku ini sering dirindungin sama Pak De aku gitu. Nah ada satu masa itu, ini kejadiannya baru tahun ini, Deti ini tuh sakit sampai kurus kering gitu lah kak. Tapi tuh yang dianehin tuh dia setiap ngeliat aku tuh kayak segan gitu sama aku. Sampai pas aku datang tuh tiba-tiba tuh dia kayak nunduk gitu ke aku tiba-tiba tuh. Tapi aku tuh ngeliat auranya dia tuh kayak hitam gitu, gelap gitu. Nah pas ada satu momen itu dia tuh pengen pulang kampung gitu. Nah pulang kampungnya itu kan di Jawa ya kak ya, di Jawa. Nah terus akhirnya aku bilang, udah bawa aja ke kampung sekarang gitu, takutnya gak ada umur aku gitu kan. Takutnya nih udah bawa aja sekarang, takutnya gak ada umur, besok pasti dia udah gak ada umur aku gitu kan. Bener aja kak, dia tuh dibawa malam itu, ya kan malam itu juga, dan besoknya dia udah nggak ada bener. Dari situ kayak itu kelebihan apa sih itu yang aku punya, kelebihan atau hal yang harus aku syukuri, aku juga nggak ngerti gitu loh kak. Dari situ sih.